Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang kembali lagi ke podcast kita di episode kali ini, nggak tahu episode keberapa. Dan hari ini kita kedatangan tamu, dan hari ini tamunya cewek. Dia adalah seorang Feby Metasari. Oke, mungkin sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu. Silakan Feby. Kenalin, nama aku Feby Metasari, biasa dipanggil Feby. Aku biasa ngonten terkait Web3 atau hal-hal yang berkaitan dengan uang lah ya, finansial. Terus aku juga kesibukannya ngoding juga di suatu software house, dev studio namanya Parallax Network. Terus selain ngoding aku juga ada sempat bantu lah buat nyari-nyari klien. Entah itu buat aku nge-freelance atau ya buat dev studio aku juga gitu. Kadang-kadang aku juga ngajar-ngajar ngoding juga sih. Wih, ngajar maksudnya jasa sendiri apa gimana? Ada part-time. Oh, ada part-time. Berarti bukan jual jasa sendiri bukan ya? Oke, jadi apa nih yang membuat lu tertarik terjun ke investasi dan website dan developer ini? Ya kalau investasi ya pasti karena the money lah ya. Kita kan perlu uang. Benar, gitu. Dan benar. kalau misalnya cuma rely on gaji doang, gak berkembang, duitnya kan diem aja. Bunganya kecil. Jadi perlu banget sih belajar investasi itu kayak skill yang core banget lah menurut aku. Semua orang harus bisa ngerti gitu. Jadi ya itu biar punya dana lebih banyak, berkembang asetnya. Oke, benar. Kalau developernya sendiri? Jujur kalau itu kayak ketidaksengajaan, karena dulu kan bingung juga. Kecelakaan gitu ya. Maksudnya biasa kan dilema anak SMA yang nggak tahu lah, udah kelas 12 nggak tahu mau kuliah di mana, jurusan apa gitu kan. Kebetulan emang ada beasiswanya jurusan IT. Ya udah aku iseng-iseng daftar, keterima, ya udah. Jadi lanjut ya jadi developer. Oh jadi memang kuliahnya itu IT. Dan beasiswa. Iya, hoki. Aku baru tahu gue lu beasiswa. Nggak kelihatan soalnya. Oh iya. Kuliahnya di mana? Kalau boleh tahu. BINUS, cuman kan yang program PPTI beasiswanya. Siswanya. Oh iya. Tapi nggak menyesal kan walaupun enggak dong. Walaupun nggak sengaja kan. Sebenarnya seneng. Oh seneng. Kan kadang ada yang menyesal kan kalau nggak sengaja. Iya sih. Iya. Oke. Terus awal terjun tuh gimana sih, terjun ke dunia investasi dan developer? Mungkin dari investasi dulu kali ya. Awalnya tuh apa sih motivasinya memilih investasi juga? Oh, karena kan aku waktu beasiswa dapat uang saku tuh. Kan dan aku juga lepas lah dari orang tua, mau coba handle semua keuangan sendiri kan. Jadi pertama budgeting dan kebetulan emang dulu cuma tahu deposito. Awal-awal aku cuma deposito doang sebenarnya, 10 juta kan dulu minimal rata-rata. Nah, teman ada ngobrol-ngobrol lah sama cutting aku. Dia tuh kayak ngasih tahu ada reksadana. Kayaknya gak sponsor ya. Oh iya. Cuma ngasih tahu aja aplikasinya. Iya, dan akhirnya aku pelajarinnya reksadana. Terus ngobrol-ngobrol sama teman kuliah juga, diajak-ajakin bikin akun saham bareng. Maksudnya teman-temanku ya lumayan bagus lah ya circle-nya investasi dan ngajakin juga. Ya udah kita buka bareng, kita investasi awalnya pasti BBCA dong, ya kan, yang udah blue chip dan yang ngasih kita beasiswa sendiri gitu dong. Gitu. Jadi emang dari awal circle lu udah orang-orang investasi gitu ya? Ya mungkin karena orang circle-nya itu dari orang-orang yang keterima beasiswa juga, cuman mungkin emang yang melek aja dan lebih terbuka lah ngeliat manajemen keuangan kali ya. Jadi beruntung lah dari circle sendiri gitu. Jadi karena teman-teman beasiswa lu, jadi memang itu orang-orang investasi juga gitu ya? I guess so iya, melek investasi. Melek gitu. Investasi gitu. Jadi kalau mau cari orang-orang yang melek investasi, dapat beasiswa. Iya. Jadi karena itu gitu ya. Iya. Enggak, gue pikir lu terinspirasi dari siapa gitu, influencer investasi enggak ya? Jujur enggak, kalau buat mulai enggak. Kalau buat jadi konten mungkin iya. Kalau konten ya. Mungkin lanjut tiket. Kalau lanjut dari saham, tiba-tiba muncul nih kripto. Ada bikin ngajak-ngajak juga, ya udah. Iseng-iseng nyobain juga deh. Jadi semua dari teman. Iya. Tapi awalnya investasinya saham dulu atau kripto dulu? Saham dong. Saham ya? Bertahap semuanya. Jadi bertahap. Deposito, reksadana, saham, baru ke kripto. Oke. Berarti udah lama banget lah ya dari zaman kuliah dulu ya. Iya. Oke. Ya kalau di developer sendiri gimana? Kan ini nggak sengaja kalau developer kan? Iya. Kenapa tuh bisa terjun ke situ? Apakah ada motivasinya juga? Ada dong. Karena aku mikirnya awalnya nggak tahu mau apa. Aku tuh pengennya ada skill yang emang nggak bisa dipelajarin selain aku harus kuliah gitu kan. Kalau misalnya awalnya aku kira kayak bahasa atau some skills gitu bisa aku pelajarin juga atau di luar aku kuliah, karena kan internet kan udah banyak ilmu juga. Bener. Terus IT sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman
waktu itu mikirnya ya udahlah IT aja kan, karena kedepannya semua pasti bergantung sama teknologi. Benar. Jadi pasti bakal kepake tuh jasa IT entah dimanapun, dan semakin sekarang sih aku nggak nyesel karena ngelihat banyak peluang banget. Entah di bisa kerja sendiri, bisa kerja bareng temen aja atau ya ke perusahaan. Jadi kayak peluangnya, chancesnya, opportunity banyak. Gitu. Tapi maksudnya kan kalau kita lihat di luar sana market pada umumnya ya buat bidang IT itu sendiri itu kebanyakan cowok kan. Sedangkan lu cewek gitu kan. Jadi emang agak lain ya kan. Jadi agak lain. Iya. Karena menurut gua bidang IT itu ribet banget gitu. Apalagi ngomongin coding kan. Bener. Gitu. Kalau lu lihat cowok-cowok aja yang jurusan IT gitu, yang coding itu udah pada depresi semua gitu. Iya, maksudnya rata-rata lah gitu. Soalnya teman kuliah gua banyak yang kayak gitu. Nah, sedangkan mereka tuh cowok gitu, cowok aja udah stres gitu. Kalau lu bisa gitu, lu seorang cewek dan lu tertarik di dunia perkodingan ini gitu. Yang kalau gue lihat aja gue udah pusing gitu kepala gue. Kenapa tuh? Kok lu bisa kuat gitu bertahan sampai lulus kan? Enggak drop out kan? Enggak dong. IPK gue tinggi. Wih, sombong banget ya. Kenapa tuh bisa? Apa sih tips, kalau mungkin lu ada tipsnya bertahan gitu di dunia perkodingan ini? Soalnya kayak gue tuh orangnya ambis banget ya. Maksudnya SMP tuh agak ambis, menjelang naik SMA tuh makin ambis lagi. Kan gue seneng aja dapet nilai tinggi, dapat penghargaan, sampai akhirnya kan lumayan tuh dapat juara lah buat UN sama juara umum antara 2 sama 3, lupa yang mana 3. Makanya mungkin ambisnya tuh ke bawah kuliah. Jadi gue masih tetap maunya jaga IPK, maunya dapet A. Jadi gue belajar terus-terusan biar awal-awalnya kejaga tuh IPK 4, tapi akhirnya pecah juga. Jadi 3,9 finalnya gara-gara skripsinya dapet B. Ya gitu lah. Oh, tapi skripsi doang kayak yang dapat B kan. Yang lain aman kan? Satu lagi kalkulus yang dapat B, sisanya antara A, amin gitu. Iya. Tapi keren sih, bisa bertahan sampai sekarang ya. Iya, dan akhirnya suka, demen. Oh, bisa ya. Karena kayak akhirnya kepikir kayak asik gitu jadi IT, soalnya dengan codingan ya, teks-teks gitu ya kasarnya. Aku bisa nyiptain sesuatu yang keren. Dan itu kan nggak harus bergantung juga kalau misalnya mau jadi full stack sendiri juga bisa. Iya, gitu. Iya benar. Berarti emang kalau perkodingan ini, IT ini udah tertarik sebelum kuliah berarti ya? Atau pas masuk kuliah? Awalnya mungkin ada tertarik dikit, cuma makin didalemin makin tertarik gitu. Apalagi masuk ke dunia kerja dan aku udah semakin terbuka ke peluang di luar sana. Apalagi kan masukin ke Web3-nya itu, smart contract, blockchain stuff. Makin tertarik lagi gitu. Oke. Berarti sekarang juga ada kerja full time web developer apa udah enggak? Masih? Yang tadi aku bilang yang dev studio. Dev studio ya. Itu. Oke. Terus kalau misalkan selama ini challenge-nya apa sih atau kesulitan terbesar mungkin dari investasi dulu kali ya? Maksudnya dari lu belajar investasi ini challenge atau mungkin tantangan atau kesulitan lah yang paling berat yang pernah lo alami gitu? Mungkin karena maksudnya market, aku kan ada masuknya kayak agak volatile banget ya, yang sering naik turun kayak kripto atau mungkin saham lah, daripada yang stable kayak mungkin reksadana pasar uang gitu. Paling challenge-nya itu lebih ke jaga psikologis kali ya, biar gak gitu terpengaruhi, dan money management. Jadi aku selalu sekarang ngebatasin gak langsung all in, jadi masuknya tuh setiap kali ada koreksi. Dan jadinya sekarang walaupun lagi merah pun aku masih ada cash, dan jadi mau naik turun tuh kayak ada kesenangannya lah. Kalau naik ya udah portonya hijau, kalau turun ada kesempatan buat beli gitu loh. Dan paling karena market itu kan sangat dinamis dan perubahannya cepat, tergantung sentimen apa, bahkan siapa presiden US aja bahkan sangat menentukan market. Dan gimana sih kebijakan dari Fed gitu ya di US kan, anggapnya kayak gimana sih suku bunga gitu loh. Itu sangat mempengaruhi dong ke aset-aset yang volatile ini, yang naik turunnya cepet banget gitu. Jadinya keep up with the news kali ya, dan harus analisa banyak hal gitu kan. Aku perhatiin sentimen, jadi kadang-kadang tuh bisa baca banyak banget lah berita-berita dan opini dari analis-analis buat tahu ini bagusnya tuh gimana, apakah take profit sebagian atau enggak gitu. Jadi benar harus ngikutin berita-berita investasi juga buat analisanya kan, jadi biar nggak loss terlalu banyak gitulah ya. Iya. Terus kalau di developer sendiri apa nih tantangan terbesarnya? Kalau developer mungkin lebih karena aku ngambilnya banyak source gitu ya of income, dan mungkin kadang kalau lagi banyak klien
bingung nyusun prioritas kali ya kalau aku. Oh, Kedua lebih ke ini sih, kalau misalnya jumping project ya, misalnya ada banyak project, entah itu yang dari aku full time atau aku freelance. Jadi kan aku harus nyusun nih, sekarang lagi fokus tanggung jawab yang ke mana nih, gitu project yang mana dulu nih. Kalau satu udah kayak kelamaan gak di handle, pindah ke situ dulu lah, karena sense of responsibility ada gitu kan. Cuma kadang keteteran kalau lagi tabrakan misalnya, nah itu pusing banget jujur aja. Apalagi selain itu, kalau misalnya jumping project menurut aku repotnya kayak harus refresh lagi pengetahuan tentang project itu. Karena kan kayak udah beda misalnya. Satu ngurusinnya ke kontrak-kontrakan, smart contract. Satu ngurusnya lebih ke back end aja API. Jadi kayak harus switch lagi dan harus mulai lagi nih waktu itu gimana ya. Kayak pasti udah agak lupa dikit lah. Gitu. Ya harus review lagi itu gitu sih ya. Yang jadi challenge buat aku. Sama kalau starting yang hal baru lebih ke tahu requirement dan ada nggak sih teknologi atau stack yang aku perlu pelajarin ulang. Intinya kayak ilmunya ada yang perlu dipelajarin ulang nggak sih, karena aku belum familiar gitu misalnya. Atau misalnya pakai apa ya, contohnya aku mau bikin alert bot buat kalau misalnya orang trading forex tuh biar bisa real time alert. Nah itu tuh beda cara kerjanya sama kalau misalnya alert bot buat orang trading crypto real time ada alertnya gitu. Yang crypto lebih gampang, kalau yang forex kayak gak banyak yang ngasih gitu loh buat API-nya kasarnya, atau buat bantuin lah biar bisa terbikin gitu. Gitu sih kayak itulah explore ya, itu yang mungkin harus kadang makan waktu. Iya. Berat ya guys pembahasannya investasi. Semoga yang dengerin nggak panas otaknya. Jadi sekarang memang lu berarti bisa dibilang double job juga lah ya, kayak ada double triple banyak lah pokoknya kan. Berarti maksudnya banyak lah waktu atau waktu yang lo pakai buat ngerjain project-project, buat ngerjain kerjaan full time juga gitu kan. Konten, ya kan, bikin script, ya kan. Terus ngedit juga lo lo ada editor? Ada editor. Kalau enggak mati. Oh iya benar juga. Kan ada AI. Beda udah bandingin masih bagusan editor manusia. Oh iya, tapi lebih lelet. Enggak juga. Editor gue kebetulan lumayan lah, satu hari kerja bisa. Iya, jadi maksudnya dari sekian banyak project yang lu kerjain itu beserta dengan kerjaan full time lu, gimana lu time managementnya itu? Sampai jujur aja sekarang lagi keteteran. Keteteran. Lagi agak keteteran banget, apalagi jadi mau cerita. Jadi mau memperbesar tim, menambah karyawan. Bingung sih sekarang, kayak masih butuhnya pokoknya yang editor doang, karena sisanya script writing udah dibantu AI dikit lah. Project lu handle sendiri? Kan ada tim juga, jadi kan ada bagi-bagi. Ada tim juga. Maksudnya ada yang bagian gue juga udah banyak, ada yang lumayan lah gitu lah. Maksudnya itu tim project freelance-nya itu? Kalau freelance beda. Kalau freelance beda. Ini project apa nih? Sendiri. Lebih ke yang full time. Project full time. Kan ada yang ngerjain front end-nya, ada yang back end-nya. Nah kalau project freelance-nya lu handle sendiri? Tergantung, butuh sendiri bisa atau butuh orang front end juga, karena kan aku gak handle front end. Aku bisa cuman ke back end sama contract gitu. Tapi aku payah banget ngurusin front end gitu. Maksudnya masih belajar apa gimana? Apa emang gak mendalam? Belum sempat lebih tepatnya. Belum sempat. Iya. Susah tahu bikin desain tampilan gitu, nggak gampang. Gak susah sih kalau lu punya waktu. Ya, cuman kan udah banyak ya, kemakan banget gitu. Tanggung jawabnya ke sana sini. Iya. Dan kadang meeting klien. Tadi kayak kan gue cerita gue yang nyetir aja tadi sempat. Iya, makanya tadi kesini dia terlambat 30 menit. Iya, ya gitu guys, karena udah terlambat, masih touch up 15 menit. Belum sempet make up karena. Belum sempet make up. Jadi kayak bener-bener tadi pulang aku bilang, "Mah, belum makan. Apa ya yang bisa makan cepet ya?" Akhirnya tahu nggak makan apa, regal, celupin kopi, sama mama cuma rebusin gyoza aja. Udah makan berapa langsung ganti baju. Itu pun masih bersyukur bisa makan. Iya. Waktunya udah dibikinin es krim. Nggak dibikinin deh, maksudnya disiapin es krim. Jadi kayak cemil aja. Untung ada ortu gitu kan ngebantu. Iya. Untung lah ya anak rumahan lah ya. Iya. Gitu. Terus kalau menurut lu nih, kan lu mungkin juga udah lumayan lama lah ya terjun ke dunia investasi gitu. Yang lu lihat dan yang lu amati gitu ya. Apa sih yang sering jadi misalnya kesalahan fatal atau kesalahan terbesar anak-anak muda zaman sekarang khususnya ya dalam hal berinvestasi, terutama mungkin yang baru awal-awal mau terjun ke dunia investasi, baru mau mulai berinvestasi, apa kesalahan terbesar atau kesalahan fatal yang pernah lu lihat? Lebih ke kurangnya money management dan fokusnya lebih ke quick profit
gitu sih. Itu yang paling menurut aku salah. Jadi kayak dengerin influencernya terlalu dimakan gitu kan. Padahal kita sebagai content creator ya semua tuh lebih ke sharing informasi, tapi tetap aja kan kita juga belajar. Jadi kayak jangan pernah terima mentah-mentah apapun yang di-share di konten influencer, apalagi in a way itu kan bukan edukasi yang formal gitu. Benar, ya. Kita kayak informal, lebih ke apa yang kita pelajarin, kita sampaikan dengan bahasa kita nih. Benar. Dan bisa aja bahasanya tuh mungkin nggak tepat banget, kadang mungkin ada orang yang salah interpretasi gitu loh. Jadi intinya kalau buat investasi kan keputusan diri sendiri tuh. Jadi kayak jangan terima mentah dari siapapun, temen atau content creator atau bahkan analis pun banyak yang berbeda pendapat kan. Iya. Gitu. Jadi ya udah, kita harus ya bikin keputusan kita sendiri dan tanggung jawabnya full di kita, nggak boleh dong nyalahin orang lain. Kebanyakan orang nyalahin. Terus kalau yang aku lihat kan judul tuh banyak banget ya yang suka coba-coba. Dan mungkin jadi itu emang mungkin salah satu hal yang menggiurkan karena quick profitnya itu. Nah itu padahal kan agak dimainin ya sistemnya. Kalau kita tahu ada bandarnya, kalau yang bandar ya pasti. Tergantung aplikasinya sih. Cuman rata-rata yang disebarin di Indo gitu kan yang tahu lah yang sistemnya gimana, websitenya aja kayak gimana gitu ya. Udah pasti dipermainkan lah. Jadi jangan fokus quick profit sih. Jadi kayak harus pelajarin, jangan mentah-mentah ikutin orang aja. Benar, gitu benar. sih. Iya. Jadi jangan, kita juga perlu lihat lah ya influencer yang sharing di sosmed tuh apakah kredibel atau enggak gitu kan. Kita juga perlu tahu terus seberapa jauh pengalaman dia dalam berinvestasi gitu penting kan. Banget. Iya penting. Dan sama money management. Betul. Itu poin yang gue setuju banget gitu ya. Tapi yang pasti sebelum money management kita harus punya money-nya dulu. Itu pasti. Itu pasti. Karena kalau tidak ada money apa yang mau di manage gitu kan. Paling yang di manage ya diri kita gitu. Tapi money management itu sebenarnya penting banget sih buat gue. Terutama buat anak-anak muda gitu ya. Terutama yang mau baru banget mau mulai berinvestasi. Karena gue tuh juga sempat ketemu, nggak banyak sih memang, tapi ada 1 atau 2 orang yang baru mau boleh berinvestasi terus sudah bermimpi mau full time di situ. Kan aneh. Iya sih. Maksudnya gitu. Secara logika aja nggak masuk gitu loh. Tuh, iya kan. Nekat banget gitu. Kayak lu nggak ngerti apa-apa gitu, belum ngerti apa-apa. Berani banget. Yang udah bertahun-tahun aja nggak full time, belum full time di situ. Ada gitu sih, loh. Aku kenal beberapa full time trader, tapi nggak pertama banget gitu loh. Iya. Dan emang dia tuh niat belajar ya. Iya, harus niat analisa dan segala macam. Kadang tuh orang emang nggak mau belajar, mau cepat untung. Iya, mau cepat untung. Iya, less effort. Bahkan teman-teman aku yang akhirnya jago trading aja udah pernah lossnya lumayan besar, bahkan bisa di atas 100 juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran juga ada. Jadi ya itu siapin mental. Dan aku tuh sangat tidak nyaranin orang-orang pertama kali langsung masuk ke kripto, kecuali BTC sama ETH aja. Jadi yang kayak emang top market cap lah, yang volatilitasnya nggak serem-serem amat. Karena bisa minusnya kan lumayan gede gitu ya. In a way, bahkan beberapa temanku sekarang banyak lah yang portonya misalnya 10% mungkin ya. Jadi kayak ya udah, emang siap gak sih lu lihat kayak gituan atau enggak? Kalau kan kebetulan emang masih ada stok cashnya nih, jadi kalaupun aku minus bisa di CA lagi. Tuh, dan aku ngebagi, masih ada yang low risk asset, aku masih ada surat utang negara, sama ada reksadana pasar uang, sama reksadana pendapatan tetap. Jadi nggak full ke kripto, karena itu kayak kasarnya backup aja. Kalau worst case happen di market yang volatile, aku ada simpenan. Jadi nggak gimana banget gitu. Dan masih ada cash yang simpan di rekening yang bisa dipakai kapanpun lah. Benar. Iya itu sih perlu apalagi ketika loss kan harus siap mental banget gitu. Betul. Ya. Apalagi holding loss lah. Apalagi holding loss gitu. Soalnya banyak juga gitu ya anak muda yang mungkin otaknya sudah terlalu banyak konsumsi konten-konten di sosmed tentang investasi, begitu loss yang disalahin influencernya gitu. Padahal kenal juga enggak gitu sama influencernya gitu. Sama on a note kan kebanyakan pasti influencer nge-share the good things. Bener. Walaupun ada lah yang nge-share lossnya berapa, cuman mostly kan ngeliatnya profitnya. Dan biasa orang-orang yang udah mainnya gede pun udah terbiasa dari segi psikologinya dan money managementnya. Mereka udah ngerti gitu loh. Ya gitulah. Jadi kalau kalian masih sedikit, coba pelajarin dulu lebih ke investasi ke atas lah. Gitu kan. Bener. Iya itu ya perlu di note juga ya teman-teman ya buat yang baru memulai investasi. Sama paling gue tertarik juga nih, kan lu juga udah mulai ngonten gitu ya, udah mulai konsisten lagi setelah kayaknya sempat vakum juga. Betul. Terus sekarang udah mulai aktif lagi ngonten tentang investasi dan segala macam. Nah, apa yang membuat lu akhirnya tertarik juga buat konten tentang investasi ini? Mengingat kesibukan lu sangat banyak gitu ya. Terus tiba-tiba konten lagi.
Aku nggak bakal bohong, pastinya karena there's the money in it. Oh, iya. Ada partnership dan collaboration. Oh. Ya, walaupun aku juga bisa jujur, gak semua konten pasti dibayar. Pasti Iya. ada aku pengen sendiri aja. Iya, benar. Dan aku emang mau coba imbangin lah. Gue nggak mau cuma sekedar dorongan konten uang doang dong. Kadang Iya. kan emang mau sharing gitu. Ya udah, jadi karena aku udah ngerasa content creator tuh satu hal yang aku gak bakal bisa tinggalin sekarang. Satu, bisa buat personal branding. Benar. Dua, emang karena mau sharing aja my thoughts in misalnya kemarin yang aku sharing mungkin agak controversial, I don't know, atau sekedar investasi bikin orang melek atau educate aja sih basically. Aku suka kalau kontenku tuh bermakna atau ada benefit lah buat orang yang nonton, ada ilmunya. Karena kalau waktu aku dapat feedback orang tuh ngerasa terbantu atau bilang itu bagus, kayak aku seneng gitu. Ada minimal gue hidup tuh nggak useless lah, nggak ada value gitu misalnya. Gitu sih. Iya. Kayak lu lah ngonten kan HRD, kan lu ngomongnya ngebantu orang bekerja, seneng kan? Iya, seneng. Iya, terutama ada cuannya ya. Iya. Yang paling bikin imbangin lah, Iya, imbangin, iya. Gak mau munafik dong. Iya, benar. Maksudnya pasti kita kerja butuh duit. Benar. Dan kalau misalnya orang ngerasa terbantu juga kita seneng. Benar. Jadi ada social benefit. Gitu. Iya, iya ada double benefit juga lah ya gitu, buat self development dapat, buat financial juga dapat gitu kan. Iya. Oke. Terus gimana caranya nih? Kan gue sempat lihat ya beberapa kali lu Instastory ada ke acara-acara networking juga gitu ya, tentang investasi terutama. Gimana caranya lu dari mungkin gue penasaran sih dari yang lu dari nol banget gitu yang mungkin belum kenal siapa-siapa di dunia investasi sampai akhirnya lu banyak entah lu datang sendiri atau diundang gitu ya ke acara-acara networking atau mungkin sempat jadi pembicara juga kan soal investasi. Nah itu gimana caranya dari nol banget bisa sampai di titik sekarang? Mungkin karena kalau terkait content creating kan sebenarnya udah mulai 2019 walaupun sempat stop. Dan sekarang enaknya udah punya cukup modal lah, bisa ada editor jadi lebih bagus kualitinya. Dan script writing juga terbantu banget karena udah banyak AI sekarang. Iya, benar. Terus mungkin dari aku punya minimal udah punya followers itu adalah yang approach buat ngajakin ke event atau mau coba collaboration atau tiba-tiba ya udah dari sesama content creator tiba-tiba kita follow-followan. Ya udah diajakin tuh ke event. Dan satu event pas langsung connect ke banyak orang tuh. Dan biasanya ya udah setelah udah kenal beberapa, kalau misalnya ada event sering diajak lagi. Jadi aku sempat ada masa yang aku aktif banget datang ke banyak event. Kalau sekarang udah mulai agak capek karena sibuknya udah beda gitu ya. Gitu. Dan dari situ kan pasti ngobrol, kenalan, tukeran kontak. Si potential collaboration juga. Gitu sih. Jadi setiap kali kenalan aku introduce dong aku bisanya apa. Coding sama ngonten. Ya udah. Oke. Berarti potensial project lo juga dari acara networking itu. Betul, kerjaan, collaboration atau teman, valuable connection stuff gitu. Valuable connection. Ya, jadi menurut aku aktif ke event-event offline atau mungkin online juga bisa. Cuma menurut aku lebih efektif offline itu yaitu benefitnya connections. Karena menurut aku connection is also investment kita. Benar. Dari connection tuh banyak benefit yang bisa dapat, such as free tickets ke event yang harusnya berbayar atau bisa dikonekin ke temennya lagi yang misalnya kita emang lihat potential collaboration. Mungkin salah satu yang aku baru-baru dapetin tuh kemarin kan ke Coinvest yang event crypto stuff gitu ya. Yang rame banget. Iya rame banget. Kebetulan tuh kenalan sama orang antara dia dari Malaysia atau Filipina ya. Atau jadi itu worldwide ya? Iya enaknya global. Mungkin karena aku ke Web3 yang blockchain itu kan cross border banget gitu lah. Gak mentingin dari negara mana dan orang-orang tuh sering entah itu walaupun acaranya di Singapura atau di Bangkok atau di Filipina, Malaysia, bahkan ke Dubai pun orang bakal datang dari seluruh dunia. Itu lo dibayarin apa gimana? Kalau yang kemarin ya dibayarin. Tiketnya dikasih gratis dan kebetulan kan emang dari perusahaan, jadi stay dapet, tiket juga dapet. Jadi lots of benefit in working in Web3 menurut aku ya. Kalau misalnya simpelnya Web3 semua yang berkaitan dengan crypto, blockchain, NFT stuff lah, gitu-gitu. Nah, kemarin tuh karena ada satu kenalan ini yang kebetulan ngurus event di Singapura yang harusnya berbayar, dia kasih aku tiket gratis. Yang harusnya $100 lah, 99 atau tier atasnya ada yang lebih mahal lagi. Cuman kan lumayan $100 1,6 jutaan tuh saving banget. Gitu. Terus emang ada mau potensial nyari klien juga kan. Jadi kayak bisa di sponsor tiket lah, in ways tiket and stay dari perusahaan karena kan gue juga kerja mau dapat kasih benefit juga dong. Aku tuh orangnya bukan yang pengen benefit doang. Aku ada sense of responsibility juga. Kalau enggak mungkin dong gue bisa dipertahankan atau dikasih
kepercayaan untuk hal itu gitu sih. Jadi maksudnya lu kasih value juga ke mereka iya gitu. dong. Oh, iya. Setara dong. Iya, gitu. iya. Itu sih enak sih. Menarik ya. Sambil jalan-jalan sambil kerja. Walaupun rasanya nggak seliburan itu kadang-kadang karena ada tanggung jawab yang dibawa. Cuman bisa lah setengah-setengah ada happy-happynya. Enak ya masuk Web3 ya. Apa saya masuk Web3 juga ya? Ya jadi HRD Web3 boleh loh. Boleh maksa banget nyambung-nyambunginnya. Sebenarnya bisa. Karena menurut aku kayak speaker pun kalau mau di event Web3 kudu yang ada pengetahuannya. Dan lo kalau HRD artinya lo harus bisa dong interviewnya kayak seberapa paham sih kamu dengan blockchain atau seberapa paham sih kamu dengan standar ini gitu nah. Jadi itu kan nggak mungkin dong interviewnya sama beda sektor. Misalnya akuntan atau ke IT pasti beda pertanyaannya. Desain CV-nya juga beda. Iya. Doain ya guys, semoga bisa masuk Web3. Bisa. Pelajarin. Harus belajar dari Feby nih. Tapi dari sekian mungkin udah lumayan banyak juga ya lu masuknya ikut event-event yang kayak gitu kan, yang networking kayak gitu. Nah paling gue penasaran aja sih, maksudnya dengan banyaknya acara networking yang pernah lu datengin gitu ya, kan itu lu pastinya harus berinteraksi, bersosialisasi gitu kan, terutama sama orang-orang yang mungkin lu belum kenal gitu kan. Nah gue penasaran sih, maksudnya cara lu memulai obrolan atau cara lu mengatasi supaya maksudnya bisa bersosialisasi dengan lancar gitu ya, apalagi misalkan kalau gue kan introvert ya, jadi agak beneran emang gak bisa dipercaya kalau gue introvert ya. Jadi maksudnya iya kan belum tentu ekstrovert. Jadi kalau misalkan soalnya gue sering dapat DM juga gitu kan yang kesusahan buat ngomong gitu, terutama pas interview, padahal interview paling cuma HRD-nya cuma 1, 2 gitu kan. Maksudnya bukan orang yang rame kayak lu datang ke acara gitu. Kalau ke acara kan rame banget gitu. Nah gue penasaran, maksudnya buat seorang introvert, karena gue juga pernah datang ke acara-acara kayak gitu, tapi buat konten kreator kayak gitu. Kayak YouTube ya? Iya, ya itu salah satunya, tapi maksudnya ada lagi. Ntar di minggu depan gue juga ada lagi. Ajak dong. Nggak boleh. Ntar ya di belakang layar. Siap. Jadi nanti gue penasaran sih, maksudnya dengan seorang tipe-tipe orang yang mungkin bisa dibilang introvert gitu ya, atau misalkan pemalu, ya beda sih introvert sama pemalu sih. Gitu. Cuma maksudnya untuk orang-orang introvert dan pemalu yang maksudnya dalam tanda kutip bersosialisasi itu tuh agak sulit gitu, bergaul tuh agak sulit, bukan nggak bisa tapi susah gitu ya. Nah gimana sih kalau misalnya dari lu tipsnya apa sih supaya bisa kita berbaur gitu dengan banyaknya orang ya di tengah keramaian itu gitu, biar kita tuh dapat sesuatu gitu di acara itu. Kalau buat introvert mungkin emang harus dipaksain bisa ngomong ya. Cuma mungkin kalau memang takutnya mulainya, tips aku sih bikin kalian yang ikonik itu datangnya. Dari appearance-nya, dari tampilannya. Misalnya pakai baju terlalu warna-warni atau cosplay. Ada jam tangan yang unik, atau cosplay pakai baju yang keren gitu. Jangan pakainya cuma kemeja sama celana biasa. Pakainya baju kayak made outfit maybe, I don't know. Atau pakai kayak kostum robot, atau ya udah kalau emang introvert pakai yang kayak top kayak kostum tapi yang buat di kepala loh, yang kayak nutupin muka kalian. Kayak marshmallow. Iya. Jadi kan kebayang. Kalian udah ketutup. Itu sih malu-maluin banget. Enggak, tapi kan kalian ketutup. Tapi aneh gak sih? Siapa? Enggak, lucu aja. Lucu ya. Ke acara yang begitu banyak orang lu pakai begitu. Mungkin tergantung event ya. Kalau misalnya aku di Web3, tapi kalau event sih unik. Tapi kalau event kan pasti rame kan. Betul. Lu pakai kayak gitu. Gue gak kebayang sih. Tapi banyak yang menurut aku secara penampilan unik atau kayak stand out. Misalnya pakai warna pink yang ngejreng, atau kayak you look kayak interesting tuh buat orang tuh pengen penasaran sama diri kalian gitu. Kalau gue coba deh ke acara konten kreator. Kalau lu kan udah unik. Iya sih bener. Iya. Udah kayak penasaran weh gila. Kayak pengen dikenalan gitu loh. Gitu sih. Kalau aku sendiri kan mungkin agak lebih extrovert. Walaupun iya sih kelihatan bawel banget soalnya. Lu juga. Kalau gue lu bawel. Iya, maksudnya ya nyamperin aja, soalnya kebanyakan orang di event tuh juga lumayan open ke connection gitu. Atau enggak, tips yang paling common ya pasti muji dari apa kayak cool watch atau padahal nggak pakai watch. Iya atau ataunya kayak jaketnya kayak dapat dari mana, jaketnya beli di mana sih? Dong. Atau enggak dari rambutnya warnanya warna-warni misalnya gitu. Iya. Paling gampang kan rambut ya. Iya, warna hijau oranye, pink atau gradasi. Udah jadi bule nih. Sebelumnya pink udah luntur, atau enggak dari kuku gitu kan. Kuku yang ikonik. Tapi kan kuku harus nunjukin tangan dulu. Kalau rambut kan enggak ngaruh Rambut kan di atas. Ya, jujur aja kuku kayaknya kurang ngaruh ya. Soalnya kemarin udah bikin pakai logo BTC sama itu kayak enggak gitu gimana banget. Enggak gitu sih, ke-notice. Paling ke-notice rambut. Rambut sama kacamata kalau mau. Atau enggak bikin face painting. Aduh, PR banget itu.
ya. Cuman kan biar lebih ngejreng gitu kan, stand out banget. Iya, bikinnya lama itu, PR banget. Ya bisa sih. Iya. Gitu. Tapi maksudnya lu ketika lu habis dari acara itu, setiap dari acara yang rame banget itu, capek gak sih? Capek kan? Capek banget kan? Iya, energinya drain banget kan? Betul. Aku juga ngerasain. Apalagi gue introvert gitu loh. Lu kan ekstrovert. Tapi tetap capek. Iya, capek banget ya. Padahal ngapa-ngapain juga di sini. Ngobrol. Iya, cuma ngobrol doang maksudnya. Jalan. Iya. Tapi keluar dari situ kayak mau mati. Soalnya kesannya kayak banyak yang ngechat kan akhirnya, kayak setiap itu foto bareng, kirim chat, oke kenalan jadi kayak, dan gue tuh paling parah gak bagus, gak jago ngapain sama orang itu, jadi iya, kayak bener. Tapi ingat muka. Iya, jadi kayak benar. familiar, Ingat muka. cuman kayak namanya siapa Lupa. Iya, mau nanya gak enak. Biasa kayak gue udah ada follow-followan IG belum ya, apa ya username lu. Iya. Chat-chatnya terlalu banyak orang, terlalu rame, jadi drain gitu energinya. Terus kalau abis pulang dari acara pasti nggak mau ngapa-ngapain lagi. Tidur. Iya kan, tidur doang, istirahat gitu kan. Kalau ada orang pulang dari acara yang rame banget masih bisa ngonten sih, gila sih. Iya, cuman kadang perlu kayak switch gitu loh antara mode event sama enggak. Karena di hari pertama aku ke event aku belum siap buat kenalan sama banyak orang. Kayak pengennya diem sampai ada yang nyamperin, gitu. Sampai ada yang akhirnya nyamperin aja. Gitu. Jadi kalau kita nggak disamperin, antara kita nyamperin atau gitulah. Iya. Ada kok pasti orang yang emang suka aja kenal sama banyak orang di event, aktif gitu. Iya, itu bisa ekstrovert sih. Kalau introvert kayak gue nggak bisa kayaknya. Iya. Bentar, ada satu benefit lagi sebenarnya kalau pre event. Wah, apa tuh? Makan gratis. Ya ampun. Karena kebanyakan tuh maksudnya makannya gratis. Pas acara kan tapi kan. Iya. Tapi ada free drinks. Oh iya. Tapi kalau acara mah rata-rata begitu nggak sih? Iya. Cuman kan ada aja acara bayar kan. Apanya? Acara kan banyak juga yang berbayar. Acaranya apa makannya? Acaranya. Oh, acaranya iya. Cuman kan kalau di sini tuh kita gratis. Acaranya udah gratis, terus acara juga gratis, iya. Dapat merchandise. Iya. Oh, dapat merchandise juga. Iya, baju gue kalau sudah banyak banget. Dapat kipas, buku. Ini ada flexingnya ya guys ya. Iya. Terus setelah ini acara apa lagi? Ada lagi nggak? Ada. Spill ya. Jadi gue excited banget sih sebenarnya. Ya, semi excited. Bulan ini. Iya. Oh, bulan ini dalam 10 hari. Sibuk banget ya. Makanya, gue kayak, ini masih ada kerjaan dan gue masih harus prepare buat event ini. Jadi aku ke Singapura. Oh iya. Apalagi acara apa lagi? Coinfest lagi. Ada token 2049. Oh, dari mana lah? Side event. Oh, di Singapura itu. Iya. Di mananya? Kayak Sense Expo, tapi gue lebih ke side event. Gue lupa sih di expo yang mana. Karena ada 2 event yang mau gue datengin. Satu itu emang part of the Token 2049 Week, namanya Digen Summit. Nah itu yang dapat tiket gratis itu, kadang dari kenalan. Terus satu lagi emang mau ikut semacam lomba bikin project lah dalam 3 hari. Bikin apa? Bikin tweet? Enggak. Maksudnya apa? Ngajar investasi atau apa? Enggak bikin project, kayak lomba project developer. Iya, maksudnya project apa yang dibikin? Bebas, apapun. Bebas maksudnya? Bisa boleh bikin apapun, jadi kreatif aja. Yang penting kan pakai blockchain. Yang penting pakai blockchain. Iya, blockchain tech gitu. Nah itu hackathon gitu. Selama 3 hari. Dari tanggal 20 sampai 22. Jadi September ini. Itu juga dibayarin. Iya. Udahlah masuk Web3 lah gue. Ya tapi kayak emang pasti tanggung jawab. Maksudnya aku di sana kan maunya grow, kasih lebih banyak exposure juga ke perusahaan aku. Iya. Dan mungkin satu hal yang aku seneng karena walaupun aku banyak job ya kayak freelancing, dev studio sama ada ngajar juga, enaknya bisa di recycle lah, lempar-lempar. Dari knowledge yang aku dapat dari job yang ini bisa dibikin materi buat ke murid gitu kasarnya. Jadi kayak aku open aja buat sharing knowledge. Cuman kan gak semua sebenarnya niat belajar. Kadang aku ngerasa aku udah siapin PR buat mereka latihan atau modulnya udah aku jelasin banyak banget tuh teori biar mereka tuh gak usah pusing nyari lagi. Nggak semua bakal luangin waktu buat baca juga. Jadi when you give event udah disuapin pun, ya udah. Jadi kayak sebenarnya saingannya masih kurang nggak gitu banyak. Jadi masih ada benefit lah buat orang yang benar-benar mau belajar gitu. Gitu sih. Gila, keren banget ya. Banyak project, banyak event. Tapi pusing. Iya sih. Tapi disclaimer ya, ini tidak terjadi dalam semalam ya. Ini ada proses gitu yang panjang ya. Dan aku pelajarin blockchain ini udah 3 tahunan lah buat ngedaleminnya. Sampai akhirnya kan nekat aku resign dari perusahaan sebagus. Itu kalau buat orang yang gak sabar sih kelamaan. 3 tahun kelamaan. Mending gua ngerjain yang lain katanya. Karena satu hal juga aku kan ngatur risknya juga dong. Karena kan biasanya sangat stable. Awalnya aku lihat banyak kan tuh yang mau hiring tuh dari project-project.
Sedangkan aku ngeliat project tuh nggak banyak yang stay lebih dari 1 tahun. Biasa beberapa bulan mati. Makanya kayak temen aku yang jadinya community manager, dia selalu pindah-pindah project. Ya gitu. Soalnya nggak gitu sustain menurut aku. Banyak project baru ya cepet mati. Kalau nggak ada duit. Bener. Atau enggak ya duitnya alokasinya kurang baik aja mungkin ya. Iya. Ya udah, jadi ya akhirnya kalau kayak Dev Studio aku lihat lebih ada sustainability, lebih tahan lah. Karena kan kita cuma ngoding, sama siapapun yang mau bikin project banyak, jadi ya bisa aja gitu lanjut terus gitu. Iya. Dan aku makanya buat backup juga butuh lebih dari 1 source income. Kalau nggak takut kenapa-napa salah satu masih aman lah. Iya, backup source income itu penting sih. Betul, menurut aku 1 enggak banget sih. Iya, enggak banget. Gue juga enggak banget. Apalagi sekarang di zaman teknologi gitu kan, inflasi gitu kan. Jadi tech company, tech industry itu udah berkembang banget. Jadi kita memang harus bisa pintar-pintar manfaatin sih. Dan gitu. AI tuh banyak kegantiin banget loh. Iya, AI banyak kegantiin. Banyak save time juga sebenarnya. Kayak akuntan tuh salah satu yang kayak main Excel doang tuh agak bisa replace banget. Kecuali mungkin dari segi analisa. Maksudnya ChatGPT aja membantu gue coding banget loh. Sumpah. Kadang-kadang kalau misalnya dia lagi mode pinter gue kayak takjub sendiri. Gila ya, gue kasih komen gini kodingan gue udah selesai. Iya. Gue usah ngapa-ngapain, bener. testing doang. Iya. Yang penting ngerti promnya kan. Cuman kalau udah agak ribet, ya dia nggak gitu ngebantu. Kadang gue akhirnya harus coding juga. Iya. Lebih ke helper sih, asisten. Cuma nggak tahu ya berapa tahun lagi mereka bisa sejago gue nggak ya kan? Baik yang pakai datanya masuk terus kan ke mereka. Jadi AI-nya semakin pintar. Jadi kalau kita nggak mau belajar mati kita. Bener. Memang harus beradaptasi sih. Iya. Serem gak sih Jun? Gue pikir gak sih AI distopia gitu? Enggak lah, biasa aja. Ya yang bikin kan manusia juga. Benar, tapi kalau AI-nya kan bisa kasarnya belajar sendiri juga. Enggak lah, udah gak ada yang perlu dikhawatirkan. AI mah belakangan aja, tapi itu ya ngebantu banget sih gitu. Maksudnya kadang gue kalau buntu ide konten juga nyarinya AI gitu kan. Masalahnya lu aja bisa di AI-in kan sekarang. Iya, sekarang iya, semua orang bisa di AI. Nah, kalau misalnya AI-nya pinter, lu perlu gak hadir? Gak usah kan? Iya, gak usah. Iya, sekarang influencer juga udah banyak sih. Terus yang dibayar gitu. AI. Yang dibayar AI humanoid kan banyak tuh yang kayak jadi TikToker ada. Iya, orang ada influencer AI juga. Nah makanya. Iya ada. Kira kayak udah banyak. Mempertanyakan eksistensi. Enggak lah, gue sih yakin semua akan baik-baik saja. Amin. Positive thinking aja lah. Yoi. Walaupun belum tentu kejadian. Minum-minum aus. Iya silakan. Dari sejauh pengalaman lu terjun di dunia investasi gitu ya. Kalau menurut lu pribadi dan sesuai dengan pengalaman lu juga gitu dan pemahaman lu, apa sih investasi yang paling penting gitu buat anak-anak muda, terutama buat Gen Z dan milenial yang mungkin dalam tanda kutip juga belum tahu mau investasi apa gitu ya. Tapi menurut lo apa investasi yang paling penting buat anak-anak muda? Pastinya sih invest ke skill dulu ya kayaknya. Leher ke atas ya. Iya, karena kayak oke lah finansial kayak misalnya ke kripto atau ke saham mungkin menarik. Cuman kebanyakan orang tuh fokusnya passive income dulu. Padahal banyak orang juga harusnya nyadar kalau sebenarnya active income pasti pasti selalu lebih gede gitu. Bener. Dan kita kalau semakin gede kapital yang kita punya dan yang kita punya buat dimasukin ke passive income, passive income-nya jadi lebih gede. Jadi kita harus ngembangin dong gimana kita bisa earn more juga. Iya. Tapi in a way bukan work hard ya, work smart juga. Kayak aku kan manfaatin AI itu, orang yang gak manfaatin AI itu ketinggalan banget parah. Produktivitasnya pasti gak setinggi itu menurut aku ya. Kayak jadi yang paling penting mungkin communication skill mungkin ya. Terus bangun personal branding menurut aku gak terbatas sama buat content creator juga sih sekarang. Benar. Tapi kan bikin personal branding juga gak harus dari gak harus konten. Gak harus konten. Kadang punya harus portofolio gitu. Punya portofolio. Di dunia nyata juga personal branding sebenarnya. Betul. Atau enggak kayak ciri khas gitu yang menarik orang. Kalau enggak bikin artikel pun menarik juga di Medium atau di X gitu kan. Jadi by teks aja gitu loh. Iya, buat yang suka nulis gitu kan. Betul. Jadi tuh orang tuh kebuka sama apa yang lu bisa kerjain. Benar. Karena kalau enggak cari kerja tuh nggak semudah itu ya. Application CV pasti lu tahu lah banyak banget dan gak semua kan notice. Jadi kalau lu nggak stand out, ya udah bakal susah banget karena aku mungkin belum pernah ngerasain susahnya nyari kerjaan, tapi gue nggak pernah rasain. Gue pernah ngerasain susah cari freelance gitu. Karena dulu gue nggak kebuka sama klien, gue nggak kebuka banget koneksinya. Apalagi waktu itu pandemi kan, gak banyak event offline. Pasti kan orang suka pakainya tuh yang Upwork gitu-gitu ya, yang kita online nyari apply. Hampir kayak nggak ada yang kembali gitu lah. Dan aku dengar dari orang yang sukses di situ pun katanya awal-awal benar-benar harus murahin banget. Jadi underpaid banget gitu loh. Bahkan ada yang sampai kasih gratis kayaknya. Iya makanya. Kan? Karena mau bangun portofolio dulu. Dan agak kapitalis lah mungkin yang kita tahu. Pasti orang maunya
good quality cheap tapi kan. Bener-bener. Ya udah, jadi kalau negotiation power yang nggak ada ya udah gitu. Banyak yang jago dan bisa ngasih gratis. Jadi kalau lu mau di value ya naikin lah. Kenalin ke orang-orang lu tuh punya nilai yang beda sama orang lain. Gitu. Lagi persaingan makin ketat gitu ya. Betul. Iya. Gue jadi keinget juga dulu kan zaman-zaman gue awal-awal freelance tuh, kan gue freelance dari zaman gue masih kuliah tuh. Dulu tuh freelancer nggak sebanyak sekarang. Zaman gue kuliah gitu. Jadi persaingannya ada tapi nggak ketat gitu. Jadi dulu tuh gue masih inget banget zaman gue awal jadi freelance itu dapat klien tuh gampang banget. Zaman gue dulu kuliah. Sekarang waduh bedanya jauh banget, langit dan bumi bedanya. Bro, kita beda berapa tahun kita? Iya makanya zaman gue kuliah aja, maksudnya kalau zaman gue kuliah sih gue inget banget itu dapat klien tuh termasuk gampang banget dibanding sekarang. Kalau sekarang tuh udah ampun deh susahnya bukan main gitu. Jadi kalau nggak stand out memang mau nggak mau suka nggak suka lo harus stand out biar dapat projectnya juga lebih gampang dan lebih cepat gitu. Jadi memang awal-awal dulu gue freelance aja yang dengan gampangnya dapat klien itu gue kasih gratis pertama-tama. Gratis, nggak ada fee sama sekali, 1.000 pun nggak ada gitu. Boro-boro dikasih makanan, terima kasih doang. Bener. Dan itu gue ya ikhlas gak ikhlas karena mau gak mau kan. Cuma repeat order gak? Repeat order. Yang kedua kalinya bayar, tapi bayar murah gitu. Cuma yang pertama kali tuh gue inget banget gitu. Gak ada yang namanya kasih apa hadiah atau makanan gitu nggak ada gitu. Spill dong ngapain yang pertama? Karena itu dulu video editing gitu, video editing ngedit itu project kampus gitulah. Kayak misalnya ada video graduation kayak gitu. Nah itu gue ya capek gitu. Awal-awal nggak dikasih apa-apa, sama sekali nggak kasih apa-apa, cuma thank you doang gitu. Tapi akhirnya repeat order baru dibayar, tapi itu pun dibayarnya murah gitu, nggak nyampe 1 juta gitu. Jadi memang begitu sih kayaknya awal-awal memang antara lu dibayar murah banget atau bahkan sama sekali nggak dibayar apa-apa gitu. Jadi ya udah gue cuma modalnya cuma dapat say thank you sama izin masukin ke portofolio gue. Udah gitu aja. Iya sih. Gitu. Jadi yang zaman gampang dapat klien aja nggak dibayar gitu. Bener. Apalagi sekarang persaingannya ketat banget. Kadang dapat dalam like internet dan banyak platform yang nyediain kan gimana cara freelancing gitu. Dan sekarang masih banyak anak-anak muda yang kalau jangankan ngasih jasa gratis gitu ya, mereka dibayar murah aja mereka komplain gitu. Nah itu. Iya, dulu zaman gua sebegitu gampangnya dapat klien nggak dibayar sama sekali, mau marah juga nggak bisa. Tapi kalau dibilang marah ya marah, cuma ya nggak bisa karena tahu diri gitu loh. Tahu diri. Itu bukan siapa-siapa. Tapi ada hal lucu kayak terkait yang minta gaji tinggi ya. Ada loh orang yang pernah apply di LinkedIn di adalah kenalan punya software house juga. Dia portonya belum segimana bagus, kayak lumayan lah baru lulus juga, nah langsung minta gaji 20 juta. Lucu kan? Buset, gila juga. Iya, jadi kayak kadang mungkin mereka overvalue juga tuh nggak bagus ya. Tahu harga tapi tahu juga harga pasar. In a way. Kayak itu auto reject sih, karena menurut aku hiring tuh kalau yang aku lihat ya, ini kan agak startup gitu. Pertama lihat kalau misalnya dari LinkedIn tuh, apakah gaji yang lo mau tuh udah sesuai gak sama budget kita? Benar. Dan kalau dari lo aja nge-overvalue sendiri tanpa portofolio yang bagus, kecuali kayak emang orangnya sering menang hackathon, kreatif banget. Oke lah gue value segitu. Cuman ini gak sebagus itu, adalah portofolio cuman gak biasa aja lah. Bahkan ada yang lebih jago dari lo mintanya cuma 15 atau 12. Udah pasti out gitu loh. Iya benar. Gitu, dan pastinya lebih ke sikap sih lu. Time management, keinginan kerja, dan kreativitas. Soft skills. Jangan cuma terima keinginan klien, tapi give more itu penting banget. Benar-benar. Considerate-nya jangan cuma profit ke kita, tapi gimana biar apa yang jasa kita kasih juga nggak motong banyak dari klien. Contohnya misalnya yang gue lakuin sekarang, API itu beberapa ya, atau cara kita bisa dapetin data, banyak yang berbayar kan. Gue coba pakai kayak scraping aja, web scraping kayak. Sebenarnya kalau datanya itu kita buka langsung dari halaman website itu tuh gratis. Cuman kalau mau pakai jalur lain tuh baru bayar. Ya udah gue coba akalin lah bikin sistem yang langsung ambilnya secara gratis biar klien gue tuh nggak usah keluar budget lagi lebih gitu loh. Jadi kayak gue mikirin lah, kasihan lah kalau bukan kasihan sih. Duitnya gue tahu mereka ada, cuman kalau misalnya gue bisa ngasih mereka lebih hemat kan mereka lebih happy juga loh. Bagus ya kerjaannya, kayak mikirin loh kliennya, bukan sekedar mikirin profit dan kemudahan dari sisi developer gitu loh. Atau lihat terlalu baik Feb. Mungkin ya, cuman ya itu bagus menurut gue, sifat yang bagus dan klien happy. Happy client is the best thing gitu loh. Daripada cuman lu profit tapi sebenarnya klien lu nggak setengah hati lah bayar karena terpaksa. Aduh gue nggak suka banget sih. Gitu.
gue tahu ketika kita ngejelasin kayak gini pasti ada yang komen. Tapi kalau dimanfaatin gimana? Nah itu tuh. Nah, itu iya kan. Kalau itu ya blind cerita sih. sadar menurut sendiri gua. lah. Itu Lu kita kan harus bisa sadar tahu. sendiri. Iya benar. Makanya itu blind set cerita. value tuh beda. Iya. Kan bayarannya lumayan gede ini. Iya benar-benar. Menurut gue kita bisa give more value ketika memang kita dihargai. Betul. Jadi kalau lu sudah sadar nggak dihargai, ya udah either lu cari perusahaan lain atau lu bertahan di situ sampai ya dapat perusahaan lain juga gitu. Jadi maksud gue kalau memang lu udah sadar dimanfaatin, ya jangan lama-lama di situ. Kayak pacaran. Iya benar. Ibarat Iya, yang paling gampang. Aduh ini jadi percintaan. Enggak maksudnya analogi yang paling Enggak, gampang. Iya benar-benar ngerti gue. Karena kan pasarnya cari pacar yang tepat itu kayak cari kerjaan yang enak. Iya. Kalau Benar. dapetnya awalnya doang enak tapi tiba-tiba kayak lebih kemanfaatin tapi nggak give and take yang sama-sama Iya. kan nggak enak banget. Iya, benar. Dengan tinggalin dong Iya. gitu. Ini ada curhat terselubung. Enggak cuma analogi gue Oh, sih iya, aman-aman iya. aja ya. Iya. Gitu. Iya benar sih ya kayak nyari jodoh lah ya. Jadi kalau memang kita udah sadar toksik, ya udah jangan lama-lama di situ. Tuh, gitu ya kan? loh. Iya makanya kalau memang sih nyari kerja memang gak gampang, akan selalu susah selamanya gitu. Jadi kalau memang udah tahu di satu tempat udah toksik gitu ya, menurut gua ya tetap stay di situ, jangan langsung keluar tapi sambil cari yang lain gitu. Betul. Karena memang nggak ada pilihan lain sih menurut gua kalau Iya. emang udah sadar toksik. Cuma kadang orang disadarin ini toksik nggak nyadar, ada yang kayak gitu. Mungkin karena ya benefitnya besar kali ya. Iya, Jadi benefit. mau keluar kan antar gua dapat benefit yang belum tentu lebih besar dari ini gitu kan. Ya, cuman Ada itu ketakutan gitu. Cuma ya lu nggak dihargai gitu loh di situ. Mau sampai kapan? Jadi give more value kalau memang kita sudah sadar kita dihargai. Kalau nggak dihargai menurut gua ya nggak apa-apa sih, cuma ya seadanya aja, tapi begitu dihargai langsung give more. Tapi banyak loh orang yang mau ngasih kerja tuh gak gitu ngehargain dari segi biaya. Banyak. Dan gue sadar waktu dulu kan awal-awal kan aku ngontennya bukan di Web3, kontennya makeup, makanan, skincare, masih banyak yang ngasih maunya barter. Bayar pun gak nyampe, boro-boro 500 juta, 100 ribu, puluhan ribu masih banyak. Makanya akhirnya aku Gila. quit that gitu loh, Iya, karena iya. aku ngerasa mereka tuh nggak pelit banget atau enggak emang nggak berbudget itu daripada orang yang masuk ke perusahaan Web3. Makanya kalau Web3 kan enak ya, mungkin Iya. global market juga dan bisa get paid in dollars itu kan, kayak kemarin kita sharingnya. Iya. Iya, setuju. Promosi dikit kali ya yang mau lihat video kemarin webinar, Oh bisa iya, cek boleh, di boleh. situsnya Junar ya. Iya boleh. Nanti taruh link ya. Taruh link ya. Ini tugas editor gua. Iya. Gitu. Nah tapi kalau misalkan menurut lu sendiri ketika mungkin anak-anak muda yang mungkin antara ada dua tipe, misalkan nih ada tipe pertama anak muda yang belum punya pekerjaan atau belum punya penghasilan sendiri gitu, jadi benar-benar lagi proses mencari kerja lah. Sama tipe yang kedua yang udah punya pekerjaan tapi belum stabil penghasilannya, kayak freelancer atau yang kadang dapat banyak, kadang dapat dikit, kadang nggak dapat sama sekali gitu. Nah menurut lu buat kedua tipe orang ini, kalau misalnya mereka mau mulai berinvestasi, investasi seperti apa yang cocok buat mereka berdua? Pasti kan perlu ada dana dulu ya. Iya. Dan pasti dananya pasti udah lebih dari yang mereka harus keluarin per bulan. Oke. Nah mungkin tergantung risk appetite juga. Apakah mereka lebih suka bisa ke high risk, tapi menurut gue kalau misalnya income aja belum stabil, mungkin better 50% tuh 50% mungkin lebih ke surat utang. Oke. Atau menurut gue ini agak lebih risky tapi nggak se-volatile itu. Dan kalau mau long term, bisa long term ya. Ibaratnya ini emang dana yang mereka nggak bakal butuhin dalam 2-3 tahun ke depan. Sebenarnya kayak indeks S&P 500 ya, gue gak ngomongin market stock Indonesia karena menurut gue udah kurang banget. Kalau US stock market, dia kan ada kasih indeks tuh, jadi kayak langsung kumpulan dari 500 saham. Jadi kan udah langsung gak naik turun itu, karena dan gabungan dari performa beberapa ratus saham atau enggak Nasdaq itu yang semuanya terkait teknologi. Nah itu bagus ke sana karena gak cuma fokus ke satu, tapi langsung kesebar. Dan gak se-volatile itu, dan emang historically selalu naik. At least 10% per month. Per year, sorry. Bukan per month. Ya 10% per tahun, which is better than pada naruh di bank. Terus sebenarnya gue pengen sharing ini, cuman aduh agak nggak enak nih. Soalnya ini kayak anyway kan kalau kripto ada beberapa yang unregulated lah ya, kita tahu semua lah. Ini adalah salah satu exchange yang bisa nawarin 20% per year, dan itu buat stable coin atau kasarnya USD yang di kriptoin gitu. Jadi dia sebanding sama hard USD. Dan itu gue ada naruh juga lumayan di sana. Adalah berapa ribu dolar gitu, lumayan. Iya. Dan itu returnnya juga berasa kayak udah ratusan dolar lah dalam 3 bulanan ini gitu. Oke. Dan selain itu ya pasti menurut gue
kalau mau ke kripto pun beli aja Bitcoin sama Ethereum. Kalau emang masih income-nya aja nggak stabil. Atau 10% menurut gue di high risk gak apa. 10% gak apa lah gitu. Mereka mau masuk-masuk yang agak altcoin, meme coin atau potensial yang ini nih kayak saham yang udah turun banget tapi kayaknya dia ada potensial akhirnya naik lagi. Itu boleh juga. Tapi harus analisa. Jadi pelajarin dulu dong. Jadi sebelum masuk ke investasi menurut gua nggak boleh banget investasi buta. Jadi lu cuman ikutin satu berita terus udah. Padahal nggak tahu ini prospeknya gimana. Kayak ada kan beberapa saham yang aku punya kepercayaan tinggi lah kalau ini bakal naik. Dari yang zaman akhir COVID yang aku banggain karena naiknya udah sangat di atas 50%. Itu yang sahamnya semiconductor chip dari Taiwan Semiconductor. Dari itu tuh aku baca banyak analisa orang dan pahamin juga collaboration dia tuh sama perusahaan apa, dipakainya di chip dia tuh dipakainya di perusahaan lain yang mana gitu. Jadi kayak kalau kita emang udah ada kepercayaan tinggi kalau kripto ini atau perusahaan ini bakal naik ya bagus. Iya. Gitu. Ya guys, yang mau investasi dengan kondisi penghasilan mungkin belum stabil, jadi tetap bisa ya. Bisa. Iya. Cuman ya udah jangan terlalu volatile lah. Iya. Dan harus analisa juga, gitu. Itu penting tuh. Jadi jangan investasi buta gitu ya. Cuma taruh duit selesai gitu ya. Tiba-tiba loss. Dan biar aman ya 50% masuk yang bener-bener konservatif aja lah, konservatif. Pasar uang, surat utang, gitu. Atau cuma sekedar beli dolar ya. Kadang lucu kayak kemarin ada yang bahkan bilang lucu ya nyimpen dolar aja kalau ke rupiah udah naik 10% atau berapa persen gitu kan kayak lucu. Kita cuma nyimpen mata uang lain yang sebenarnya bisa lebih maju daripada negara kita sendiri. Untung. Dan itu kan resikonya rendah banget karena mata uang itu bisa dipakai juga. Atau misalnya Singapura dolar aja naik 10%. Kan sempat 10.000 sekarang udah 12.000 deh kayak. Jadi kayak lumayan ya. Naik 20% gitu. Cuma sekadar megang Singapura dollar itu udah lebih gede daripada bunga di bank dan nilai uangnya naik. Kalau rupiah bunganya naik, nilai 1 rupiahnya turun gitu. Iya, menarik. Jadi nyimpen rupiah itu sebenarnya the most thought safe one karena kelihatan aman tapi nilainya selalu berturun, selalu pasti berturun. Iya, benar. Oke, ya menarik ya. Tadi kita udah bicara investasi. Terus investasi yang cocok juga buat anak-anak muda. Tapi kalau menurut lu sendiri, ini juga mungkin beberapa pertanyaan yang gue juga sempat dengar gitu ya dari komen-komen di sosmed. Bisa nggak sih orang itu bertahan hidup dari investasi? Bisa. Kayak kalau misalnya kita udah ngumpulin kapital yang miliaran, 10%-nya itu berasa kan? Iya sih. Bisa kan? Miliaran apalagi kalau hidupnya gak buat setiap hari traveling bisa banget. Iya. Atau misalnya sekedar hidup di pinggir kota yang kebutuhan sehari cuma makan, gak usah makan bintang 5 atau makan di mall terus, masak ya bisa-bisa aja. Tapi kalau orang udah megang duit banyak kayaknya nggak tahan. Ada aja yang sederhana. Ada tahu satu direktur atau apa yang dari bank apa, cewek ya. Dia tuh hidupnya tuh sangat simple. Bahkan dia pun masih naik public transportation walaupun duitnya banyak. Saking simpelnya sampai nggak kelihatan kayak direktur. Mungkin, cuman orang tahu, yang tahu dia pasti respect banget. Iya. Gitu. Berarti branding dia juga udah kuat dong. Iya, makanya jadi kayak sebenarnya tergantung kita mau kemakan gaya hidup gak. Kadang-kadang aku pun terlintas pikiran apa sebenarnya mau tinggalnya ke desa aja ya enak, santai. Makanan murah di warteg 10.000, 15.000 kenyang. Gitulah. Cuman kan kadang-kadang masih kemakan karena mungkin teman-teman gue nih pada traveling. Iya, pada traveling. Gue juga mau gitu jalan-jalan. Lagi banyak food blogger sekarang kan, aduh, makannya enak-enak. Challenge-nya itu inflasi lifestyle kan. Benar-benar inflasi lifestyle. Apalagi menurut gue semakin tinggi aset tuh pasti orang-orang yang lu temenin tuh agak berbeda lah. Walaupun pasti ada beberapa orang yang masih lu keep contact tapi entah karena bisnis atau karena beberapa lebih kayak asalnya ada value kan. Kalau lu bisa lebih hubungannya lebih bagus sama orang-orang tertentu, bukannya cuma semata-mata ngelihat profit dari bisnis ya, tapi emang kayak tiap kali lo ngomong sama dia lo dapet insight, ilmu lo nambah, jadi obrolan topiknya tuh bagus, bukan cuma julitan artis gitu ya. Karena saking bagusnya obrolan dia, saking luasnya ilmunya dia, kayak kita meet up nanti mau ngomonginnya bisnis, bukan ngejulitin skandal artis, beda. Jadi kayak ini berbobot lah. Jadi menurut gue, dan kadang biasa orang-orang itu tuh bisa dibilang kadang tingkat ekonomi juga pasti beda lah sama yang obrolannya lebih kurang bervalue gitu lah ya. Jadi kemungkinan kayak lu bakal coba menyamakan dong biar lu lebih setara kesannya in a way. Karena kalau kemampuan ekonomi yang gak setara lu diajak makan di mall pun kalau gak bisa bayar kan gak enak ya. Iya benar, gak enak pasti gitu.
Atau enggak kayak kita meet up kan bayarnya bisa kayak cepeceng sekali makan Iya, gitu. gila, mahal banget. Dan gak semua orang rela sekali makan selalu keluar 100.000 padahal 20.000 aja sebenarnya cukup. Iya. Gitu. Keluar 80.000 aja mikir gue buat makan doang. Kadang-kadang merasa cipe juga sih gue. Iya, Jadi tergantung mood lah. tergantung Lagi mood lah. pengen spending Iya, atau tergantung enggak. sikon juga. Harus Iya, pelit iya. dikit lah. Kalau enggak boros mah juga enggak bagus. Iya, boros juga nggak Keuangannya. bagus. Emang harus ngontrol diri juga sih, money management kan. Iya, iya. Tapi kadang gue juga pernah gitu ya, maksudnya beberapa kali bisa ikut event atau ketemu orang yang mungkin saking pinternya dia atau saking luasnya ilmu dia. Jadi pas ngobrol sama gue tuh ngerasa anjir, gue tuh bersyukur banget bisa ketemu orang kayak Iya dia. kan? Iya kan Iya, gitu. Jadi kayak gila dapat banyak insight banget gitu. Maksudnya ketika orang-orang lain mungkin secara personal branding gitu ya memandang gue tuh kayaknya udah berpengalaman banget, tapi ternyata enggak juga gitu. Karena Terus semakin lu banyak belajar, lu tuh semakin tahu bahwa sebenarnya lu tuh Makin bodoh. nggak pinter-pinter banget gitu. Bener. Iya. Soalnya ilmu banyak banget tuh. Ilmu tuh luas banget gitu. Jadi kayak mau seberapa juta pun orang memandang atau menjadikan lu role model, ketika lu ketemu orang yang lebih di atas lu gitu ya Iya. ilmunya, lu bakal merasa ternyata gue nggak sepinter itu juga, Iya, masih butuh banyak betul. belajar gue. Jadi Iya. kadang tuh dilema antara Iya. aduh gue mau ngerasa hebat atau enggak ya. Iya. Takutnya terlalu sombong. Tapi Iya. kalau gue minder terus juga gak bagus. Iya. Gitu Tapi kan. ketika lu ketemu orang yang ilmunya luas banget, yang mungkin secara ilmu juga di atas lu, jadi lu jadi keinget juga gitu, kayak remind ya buat apa sombong gitu kan. Iya. Karena gila gue bersyukur banget bisa dapat insight dari orang seperti mereka gitu. Betul. Cuma Gitu memang sih. menurut gue gak bagus juga terlalu down. Jadi kayak ngerasa aja kayak gue udah cukup hebat ya sekarang. Karena kalau enggak gue gak mungkin bisa ketemu orang hebat juga. Iya, gitu loh. iya balance lah. Iya gitu. Oke. Ya kita udah belajar banyak banget. Mungkin sebelum kita tutup podcast ini, dari Feby mungkin ada bisa dibilang closing statement atau misalnya Feby ada saran atau pesan buat anak-anak muda yang tertarik di dunia investasi atau di bidang developer juga gitu ya, baru memulai investasi atau baru memulai terjun ke dunia IT, apa nih pesan dan saran lo? Mungkin investasi dulu kali ya. Oke. Kalau enggak aku gabung aja lah ya. Oh iya, silakan digabung. Karena menurut aku Iya, dari iya. dua hal ini yang paling penting tuh keep learning sih. Oh, Terus keep learning. belajar dan Oke. niat gitu buat belajar. Iya. Karena menurut gue kebanyakan orang bakal stuck di situ-situ aja karena mereka nggak gitu manfaatin waktu dalam sehari, dalam 24 jam itu. Iya. Kebanyakan yang gue perhatiin ya, bukan nyindir tapi kebanyakan yang gue perhatiin tuh kebanyakan kemakan waktunya tuh main game, kalau nggak doom scrolling Scrolling sosmed. gitu, TikTok and stuff. Tanpa tujuan. Kalau jadi lu coba gantilah kayak jadiin denger podcast. Kalau enggak, gue lebih suka tuh nonton YouTube tapi yang berinsight lah, bervalue kontennya. Kayak dengerin podcast ini. Iya mungkin ya, semoga. Mungkin udah diundang mungkin loh. Ya aku tahu kan, siapa tahu ada nggak ngerasa ini Iya. value kan. Gimana sih ini tamu? Ya intinya gitu lah. Karena kan gue suka banget sih dengerin podcast dari TED. Oh, bagus TED banget. ya emang TED bagus. Talks, ya. TED Talks. Jadi ya udah cari aja kayak Fox juga menarik Fox Menarik, di YouTube. iya. Ya itu daripada kalian cuma ngeliat joget-joget Iya. atau bercanda komedian. Iya. Walaupun sesekali nggak masalah banget menghibur, cuman jangan sampai stuck aja. Iya. Dan kebanyakan tuh main game. Maksudnya gue perhatiin Iya. temen gue bisa ngabisin berjam-jam main game, Mobile Legends, maybe Genshin Iya. Impact. Sebenarnya main game juga nggak buruk, tapi kebanyakan takutnya nggak bisa kontrol waktu. Benar. Dan kayak udah pulang kerja, main Kebablasan. game, makan tidur. Oh, iya. Gak banyak yang mau pulang kerja dari 9 to 5, belajar lagi malamnya sampai Iya. agak jam 1-2, baru tidur. Karena menurut mereka otak mereka udah capek di 9 to 5. Betul. Tapi itu yang gue lakuin kan, gue Iya. bisa kasih effort lebih kalau gue gak mau stuck di satu perusahaan yang 9 to 5. Benar. Kalau enggak gue gak mungkin bisa akhirnya WFA kayak gini. Iya. Iya. Ya kadang-kadang memaksakan juga bukan sesuatu yang selalu negatif sih. Iya. Itu kadang emang perlu dipaksa buat berkembang gitu. Cuma kita juga sadar bahwa pemaksaan yang kita lakukan tuh nggak seumur hidup gitu. Bener. Cuma di usia sekarang aja biar nanti pas usia tua bisa Itu santai-santai. Itu Cuman, sih. Karena gue masih mindsetnya sih gitu. Cuman ingat gak semua orang mau kayak gitu. Iya. Gak semua orang Iya. Tapi kalau dibilang bisa merasa apa enggak, gue yakin bisa sih. bisa aja. Bisa. Apalagi Cuma mau apa internet enggak. tuh Iya. banyak free knowledge. Itu yang mau Bener. gue poin. Iya. Ya. Itu jadi tetap mau belajar gitu ya, explore hal-hal baru. Itu ya teman-teman buat yang memulai investasi dan terjun ke hal-hal baru. Oke, thank you Feby udah mau hadir di podcast Thank you offline ini undangannya. pertama kali ya. Sebelumnya kan online ya. Online terus. Iya, online terus. Oke, thank you juga buat teman-teman yang udah dengar atau nonton video podcast ini. Kita kembali lagi di episode yang berikutnya. Thank you. Thank you.